DKI, balik lagi di Raini Podcast, tempat kita ngobrol santai soal lika-liku dunia perkuliahan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga masih punya cadangan energi yang banyak ya buat dengerin cerita aku hari ini. Let's get start. Seperti biasa teman-teman, di sini aku akan mereview terkait kegiatan kita hari Senin kemarin, ngapain aja sih. Kebetulan teman-teman, kemarin itu adalah pertemuan terakhir sebelum kita masuk ke UAS. Nah, kebetulan juga kemarin sisa 3 orang nih penampil buat praktek public speaking. Yang pertama ada Septi, yang kedua ada Virus Kenzi, dan yang terakhir ada Naila Davia. Septi itu ngapain sih? Kalau Septi itu kayak ngasih materi teman-teman, sosialisasi terkait kesehatan mental. Jadi di tahun sekarang itu kan kesehatan mental itu sangat-sangat diperhatikan ya, dan masyarakat Indonesia terutama itu di zaman sekarang, di era sekarang itu udah sadar akan kesehatan mentalnya seperti itu. Nah, kalau Kenzi itu ngapain sih? Kalau Kenzi itu dia ngajar bahasa Arab. Nah, kalau di pondok aku itu namanya Amalia Tadris. Jadi sebenarnya Kenzi ini bagus ya, nyampein terkait mahfuzat atau biasa disebut kalau Indonesianya itu motivasi kata-kata. Nah, karena kebetulan aku perhatiin audiensnya itu banyak yang kurang paham sama bahasa Arab, dan Kenzi juga ngomongnya bahasa Arab. Jadi menurutku Kenzi perlu kayak sosialisasi dulu terkait bahasa Arab tuh kayak gimana pengucapannya, tapi bagus sih. Nah, yang ketiga itu ada Naila. Teman-teman, Naila itu adalah penutup daripada penutup. Karena nggak bisa dibohongin ya teman-teman, aura dia tuh emang bagus banget. Nah, kebetulan dia di sini bawain ceramah tentang sedekah. Nah, pokoknya adem pembawaannya, terus juga nggak yang terburu-buru, walaupun adalah beberapa kata yang belibet gitu ya dia gitu. Cuma so far bagus, dan Pak Adi juga suka karena emang aku juga sebagai temennya suka lihat dia karena vibes-nya tuh positif, dan ya udah kayak nggak bosen aja lihat dia gitu. Tapi itu penutup kelas dan performer yang bagus deh. Oke teman-teman, tanpa lama-lama lagi ya, kita langsung aja ke inti kegiatannya. Seperti biasa, kita kan presentasi. Nah, presentasi kelompok terakhir, kelompok 5. Nah, di sini tuh mereka ngebahas terkait ice breaking. Ice breaking itu pasti teman-teman gak asing kan? Ice breaking itu adalah kegiatan untuk mencairkan suasana kalau dimana suasananya itu udah bosen, udah kayak nggak kondusif gitu. Jadi ice breaking itu diperlukan teman-teman ketika kita melakukan public speaking di suatu kegiatan atau pembelajaran. Pasti dari kalian ini pernah kan kayak ikut seminar atau kelas-kelas belajar gitu, atau presentasi emang di kelas nih. Nah, suasananya itu tiba-tiba sepi, tiba-tiba bosen, tiba-tiba ada yang sibuk sendiri dan nggak mendengarkan, tidak semangat lah intinya. Nah, disitulah ice breaking itu perlu diadakan karena untuk mengembalikan fokus audiensnya mendengarkan si pematerinya ini. Ice breaking itu banyak teman-teman. Apa sih? Banyak macamnya. Yang pertama itu ada yel-yel, ada tepuk tangan, ada nyanyi-nyanyi lagu atau gerak badan, atau kita ngelawak pun bisa. Terus juga yang kayaknya paling banyak digunakan tuh sih permainan gitu ya, games gitu, atau emang cerita bisa, terus juga sulap bisa, sampai audio visual atau kayak menonton video juga bisa. Jadi ice breaking itu nggak selalu harus permainan ya teman-teman. Kadang tepuk semangat juga itu salah satu ice breaking yang bikin energi kita kembali lagi. Nah, dalam penerapannya ice breaking itu bisa dilakukan kapan aja, bisa secara spontan atau emang udah diatur dari awal biar lebih natural gitu. Nah, juga ice breaking ini diperlukan karena untuk mempersiapkan mental peserta agar lebih siap belajar atau berdiskusi. Pokoknya di presentasi kemarin itu banyak lah yang nyontoin, ada Thalia, ada Septi, pokoknya semua pemateri itu nyontoin contoh-contoh ice breaking itu seperti apa gitu.
Nah, intinya teman-teman, ice breaking itu nggak sekadar bermain atau bercanda. Tujuannya itu meningkatkan fokus, membangun interaksi, dan membuat proses belajar atau presentasi jadi lebih menyenangkan. Yang tadinya bosen, jadi fokus lagi. Yang tadinya sepi, jadi rame lagi. Dengan ice breaking ini yang tepat, audiens juga akan lebih aktif, lebih percaya diri, dan lebih mudah menerima materi yang disampaikan oleh pematerinya, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku review ya terkait kegiatan hari Senin kemarin. Dan sebenarnya agak sedih ya karena ini adalah learning journal terakhir. Dan aku so far sejauh ini dari mata kuliah produksi film sampai sekarang itu aku merasa diriku berkembang dengan adanya learning journal ini. Jadi aku bisa mengekspresikan apa yang aku rasakan dalam video ini walaupun aku masih rada gugup kalau untuk tampil ke depan teman-teman, wajar ya. Oke teman-teman, kalau kalian suka episode kali ini jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai ketemu di episode yang mungkin sesuai buat aku bikin videonya. Keep talking, keep inspiring. Ariska pamit and stay confident and see ya. Bye bye.